Saudara sekalian, apakah kepemimpinan Prabowo akan membawa Indonesia ke era kebangkitan atau justru kembali pada era militeristik yang mengekang? Mari kita simak analisis mendalam tentang harapan, kekhawatiran, dan realitas yang mungkin dihadapi bangsa ini di bawah komando Prabowo dan Gibran. Halo Sobat Kebangsaan, selamat datang di channel PJP Ginting Opini Kebangsaan, tempat kita berdiskusi tentang isu-isu kebangsaan dan politik. Hari ini kita akan membahas topik yang hangat dan menjadi sorotan publik, yaitu masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dalam satu tema, menyelami masa depan Indonesia di era Prabowo. Gaya kepemimpinan baru atau kembali ke masa lalu. Saudara, Prabowo akhirnya terpilih sebagai presiden setelah melakukan berbagai kontestasi politik selama bertahun-tahun. Banyak yang bertanya-tanya apakah gaya kepemimpinannya akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik atau justru mengembalikan kita pada masa kelam dengan pendekatan yang militeristik. Mari kita telaah lebih dalam dengan menganalisis pidato, kebijakan, dan sinyal yang sudah diberikan Prabowo dalam beberapa kesempatan terakhir ini. 1. Gaya kepemimpinan Prabowo yang militeristik. Dalam pidatonya yang pertama sebagai presiden, Prabowo menunjukkan tanda-tanda bahwa ia ingin membawa gaya kepemimpinan yang tegas dan terstruktur mirip dengan militer. Namun pertanyaannya adalah, apakah pendekatan militeristik ini relevan dan efektif di era modern yang syarat dengan kebebasan berpendapat dan perkembangan teknologi? Prabowo tampak menginginkan stabilitas yang tinggi dan menekankan pentingnya keamanan. Pakar politik menilai gaya ini mungkin efektif dalam meningkatkan ketertiban, namun dikhawatirkan akan menekan ruang kebebasan sipil. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa Prabowo akan memperkuat pengaruh militer di lingkaran pemerintahan dan kementerian-kementerian sipil seperti yang terjadi pada era Orde Baru. 2. Tantangan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Sejak reformasi, Indonesia telah menikmati kebebasan berpendapat secara luas. Namun di bawah Prabowo, beberapa pihak khawatir bahwa ruang demokrasi dan kebebasan pers akan kembali menyempit. Kasus-kasus pengekangan terhadap pers serta sikap kurang toleran terhadap kritik telah menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen Prabowo pada nilai-nilai demokrasi. Terlebih lagi, dengan pengaruh dari berbagai aktor militer di pemerintahan, kekhawatiran ini semakin nyata.
kebebasan berbicara dan mengkritik pemerintah bisa menjadi sesuatu yang langka jika Prabowo memilih gaya kepemimpinan yang otoriter. 3. Visi Indonesia dalam isu pertahanan dan diplomasi. Prabowo juga memiliki pendekatan unik dalam diplomasi internasional. Ia menginginkan Indonesia menjadi pemain utama di kawasan, bahkan dunia, dengan berfokus pada kedaulatan nasional. Tapi ada pertanyaan, apakah Prabowo mampu menjaga posisi Indonesia yang bebas dan aktif tanpa mengorbankan netralitas dalam politik global? Beberapa analis menganggap bahwa Prabowo tampaknya ingin memegang kendali langsung atas urusan luar negeri. Bahkan dengan rumor bahwa ia ingin merangkap sebagai Menteri Luar Negeri. Apakah ini menunjukkan arah diplomasi yang lebih aktif? Atau justru lebih beresiko? Mengingat kebijakan luar negeri tidak dapat dijalankan dengan pendekatan militeristik. 4. Tantangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Bukan hanya masalah politik dan keamanan, Indonesia juga menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Mampukah Prabowo menyelesaikan masalah-masalah struktural seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi? Untuk mencapai itu diperlukan bukan hanya stabilitas, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya secara efektif, kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, serta iklim investasi yang kondusif. Dengan gaya Prabowo yang keras dan fokus pada keamanan, tidak berlebihan, muncul kekhawatiran bahwa pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat justru terabaikan. Terlebih lagi, kebijakan ekonomi yang hanya menguntungkan elit akan memperdalam jurang antara masyarakat miskin dan kaya. 5. Bagaimana dengan Wakil Presiden Gibran? Salah satu isu terbesar di benak masyarakat adalah peran Gibran sebagai Wakil Presiden. Apakah ia memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup untuk menangani tugas besar ini? Banyak pihak menganggap Gibran masih belum matang dalam dunia politik. Posisinya sebagai Wakil Presiden bisa menimbulkan masalah jika Prabowo tidak dapat menjalankan tugasnya secara penuh. Gibran sebagai anak muda diharapkan mampu menjadi jembatan bagi aspirasi generasi milenial dan Gen Z. Namun ada kekhawatiran besar mengenai kapabilitas dan kematangan politiknya, terlebih bagaimana proses dia bisa menjadi wakil presiden. Beberapa analis politik menganggap Gibran belum memiliki pengalaman yang cukup, dan ini bisa menjadi kelemahan bagi pemerintahan Prabowo jika Gibran tidak segera menunjukkan kompetensinya. Bahkan ada beberapa pihak mendesak sebaiknya Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri agar Prabowo Subianto dapat lebih leluasa untuk menjalankan pemerintahannya. Kesimpulan,
harapan dan tantangan ke depan. Masa depan Indonesia di bawah Prabowo dan Gibran masih menjadi misteri dan penuh tanda tanya. Di satu sisi Prabowo memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi negara dengan gaya kepemimpinannya yang tegas. Namun, jika kebijakan militeristik terlalu dominan, ini bisa berpotensi membahayakan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Masyarakat pun menaruh harapan agar Prabowo tidak hanya fokus pada isu pertahanan dan keamanan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat dan hak-hak sipil. Bagi Gibran, dalam keputusasaan masyarakat Indonesia, tunjukkan bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa generasi muda bisa membawa perubahan positif bagi bangsa. Namun hal ini hanya bisa terwujud jika ia benar-benar siap dan memiliki komitmen untuk belajar dari pengalaman yang sudah ada. Jadi, apa harapan Anda, sobat kebangsaan? Apakah Anda optimis dengan masa depan Indonesia di bawah Prabowo dan Gibran? Mari kita berdiskusi, utarakan pendapat Anda di kolom komentar. Karena suara Anda adalah bagian dari demokrasi yang ingin kita jaga bersama. Mari kita berdiskusi untuk membangun Indonesia lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengupdate video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.